Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailani Dia Handayani dengan NPM 202 12 15 00503. Saya akan mengunggah video ini berdasarkan dari tugas Pak As'ad yang saya akan unggah di akun YouTube saya. Saya ingin membagikan materi. Yang pertama ada model pembelajaran. Itu mencakup pembelajaran kooperatif, pembelajaran komunikatif, dan juga pembelajaran berbasis masalah. Lalu materi yang kedua ada pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu mencakup pengertian, yang kedua model-model pengembangan kurikulum, yang ketiga ada prinsip pengembangan kurikulum. Lalu materi kita yang ketiga mengenai pengelolaan kelas. Itu mencakup yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua mengenai tentang tujuan pengelolaan kelas. Yang ketiga ada komponen keterampilan pengelolaan kelas. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Ini mencakup tentang pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang kedua tentang tahapan-tahapan evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang dengan struktur kelompok yang secara heterogen. Selanjutnya ada pengertian mengenai pembelajaran komunikatif. Pembelajaran komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif, sesuai dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Lalu selanjutnya ada pembelajaran berbasis masalah. Dalam bahasa Inggris terbiasa menyebutnya sebagai problem based learning atau yang disingkat sebagai PBL. Itu artinya adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik sehingga bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. PBL ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Lalu selanjutnya yaitu materi mengenai kurikulum. Kurikulum itu apa ya? Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalur pacu. Dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti ibaratnya
ibarat jalan atau bagi kebanyakan orang. Itu pengertian kurikulum. Selanjutnya yaitu mengenai tentang model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum itu yang pertama ada model administratif, yang kedua model pendekatan grassroots, yang ketiga model demonstrasi, yang keempat model big count, yang kelima model Roger atau model pemecahan masalah, dan yang terakhir ada Taps invert model. Itu teman-teman. Yang kedua, lalu materi selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Ini terbagi atas dua hal. Yang pertama ada prinsip umum yang meliputi tentang prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip praktif, dan prinsip efektivitas. Lalu materi kita yang selanjutnya ada pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab ketika belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengertian pengelolaan kelas. Lalu materi kita selanjutnya yaitu tentang tujuan pengelolaan kelas. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Lalu yang kedua ada menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketiga ada menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Yang keempat ada membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. Itu teman-teman tujuannya ada 4. Selanjutnya materi kita tentang komponen keterampilan kelas. Pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Itu teman-teman komponen-komponennya. Selanjutnya materi kita mengenai evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Jadi tadi itu pengertian tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Selanjutnya materi kita yaitu mengenai tentang tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi yaitu yang pertama ada menentukan topik evaluasi. Menentukan topik evaluasi dalam artian memilih topik apa saja yang akan dievaluasi. Contohnya seperti terhadap rencana atau program kerja sehingga evaluasi hasil kerja. Lalu yang kedua ada merancang kegiatan evaluasi. Yang ketiga ada pengumpulan data. Yang keempat ada pengolahan dan analisis data, dan pelaporan hasil evaluasi. Jadi ada 5 ya teman-teman. Selanjutnya pemaparannya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama menentukan titik awal suatu program. Yang
menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program, menunjukkan apakah program sesuai atau tidak, dan menunjukkan efektivitas program. Jadi sekian pemaparan materi dari saya, Nailani Dia Handayani. Semoga teman-teman bisa memahami pemaparan materi saya, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.